Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu semuanya, kita akan kembali belajar setup database untuk Mayop versi 19. Di sini ada versi 19 edukasi untuk perusahaan dagang ya. Jadi kita pilih yang 19 edukasi karena dia lifetime. Jadi bisa digunakan di kampus ataupun di lab-lab sekolah kita ataupun pribadi. Kita langsung buka, klik 2 kali di Mayopnya. Kita create, ya, next, ya, saya minimize. Namanya adalah PD Tawakal, nama perusahaannya. Ini dia bergerak di bidang perdagangan. Nah, ini alamatnya Jalan Taruna, ya. Jalan Taruna, kita pastekan biar gampang. Telepon faxnya adalah, kita lihat 021 nomornya adalah 5589870, 5589870. Nomor faxnya juga sama. Oke, kita pilih next. Ini soalnya tahun 2019. Ngelihatnya kemana di sini di soal, per November 2019. Kemudian akhir bulannya Desember ya. Dan data ini adalah per 30 November, sehingga transaksinya nanti per bulan Desember. Nah, nanti kita tampilkan di sini. Jadi kita isi di sini tahun 2019, tab, kita pilih bulan Desember. Di sini conversionnya adalah bulan Desember atau bulan dimana kita akan menggunakan Mayop bulan Desember. Ini juga bisa diisi November, tapi kita pilih Desember saja sesuai dengan transaksi. Ini kita isi 12 bulan yang kita pakai periodenya. Next. Oke, di sini untuk memastikan apakah tahun bulan yang kita pilih itu sudah tepat ya. Periodenya Januari ke Desember, dan transaksi kita ini akan kita mulai pada bulan Desember. Oke, next, sudah tepat. Oke, untuk membuat akun, Mayop memberikan 3 option. Yang pertama adalah memakai data dari mereka yang disediakan. Yang kedua, kita akan mengimpor data yang sudah kita miliki sendiri ya. Yang ketiga, kita membuat di Mayop tetapi versi kita. Nah, dalam kasus ini kita akan coba untuk yang cara kedua, kita akan mengimpor data yang sudah kita buat sebelumnya. Next. Ini tempat penyimpanan. Kalau nggak kita rubah, menyimpannya ada di C. Nah, dari ini kita akan simpan di D saja biar gampang dicari, dan nanti kalau di freeze komputernya maka datanya masih utuh. Saya taruh tadi di tutorial, namanya PD Tawakal. Oke, next. Nah, ini men-setup database. Nah, ada 2 cara untuk men-setting database awal. Setup asisten ini kalau kita pilih maka akan diarahkan step by step sampai setup database selesai. Tetapi kita harus punya data yang lengkap ya. Kalau enggak, kita pakai cara kedua, command center. Ini juga kita bisa setting, dan urutannya apa nanti kita yang tentukan sesuai dengan opsi yang kita pilih. Kita pakai cara yang kedua dulu, command center. Oke, ini adalah menu awal di dalam Mayop Accounting. Oke, berikutnya kita akan mengimpor daftar akun yang sudah kita buat. Ini saya bikin 2 sisi saja biar lebih mudah dipahami. Oke, seperti ini. Ini soalnya. Ini soal yang ada di Excel. Nah, ini soalnya seperti ini. Ini soalnya, informasi umum. Ini nama perusahaannya. Ini daftar akun dan saldonya. Oke. Akun ini kita kopikan ya. Kita kopikan secara sendiri. Kita bikin data sendiri ya, menjadi seperti ini. Nah,
kita bikin data sendiri seperti ini. Nah, ini daftar akunnya ya. Nomor akun, nama akun, saldo dan tipe. Ingat, paling atas harus terisi dan kolom paling kiri jangan kosong. Jadi nggak boleh ada judul di atas seperti ini, nggak boleh. Nggak boleh seperti ini, langsung seperti ini saja. Oke, sudah kita bikin Excelnya, maka kita save as ya. Pilih save as. Save as di sini tadi nyimpennya. Kita pilih yang text delimited. Tekan huruf T di keyboard. T. Oke. Text tab delimited ya, kita klik. Di sini sudah berubah tipenya jadi tab delimited, kita save. Oke. Yes. Nah, di sini terlihat sekarang kita punya dua nama akun yang sama. Yang pertama sebagai Excel, yang kedua sebagai teks ya. Ini tampilannya. Oke, yang tadi kita close dulu. Jadi kalau kita mau mengimpor ini harus kita close. Oke, tinggal soal. Baik, berikutnya kita akan mengimpor daftar akun yang sudah kita buat. Di sini file ya, impor data, account information. Anda pilih account information, ulang file, impor data, kemudian account information, klik. Oke. Yang bawah kita ganti update existing record. Untuk mengupdate yang baru kita klik continue. Oke. Langsung kita ambil yang tadi, akun tadi, di open. Nah, ini kita mapping, kita samakan nomor akun ke nomor akun, nama akun ke nama akun, saldo ke balance ya, tipe akun ke tipe akun, header ke header. Jadi jangan sampai salah dalam mapping ini. Setelah itu kita impor. Klik impor data. Nah, di sini terlihat ada 34 akun yang terimpor. Yang penting tengahnya kosong. Kalau tengahnya terisi angka berarti ada yang terlewati. Di sini alhamdulillah semuanya terimpor ya. 34 daftar akun. Nah, kita oke. Nah, ini hasilnya. Daftar akun yang sudah impor tadi. Ini aset, liability, equity, income dan seterusnya. Nah, langkah berikutnya setelah diimpor berhasil, kita akan masukkan daftar saldonya secara tepat. Ini sudah kita impor sebagian, tapi biasanya kalau di Mayop itu suka ada yang beberapa yang berubah karena dia belum di-link ya, karena belum di-link ininya, maka berubah. Oke, kita buka lagi setup balance, account opening balance. Nah, di sini kita cek lagi mana yang berubah. Oke, 80, lihat ke sini ke soal. Nah, cash 80, petty cash benar. Account receivable-nya adalah 74800, 74800. Nah, kemudian merchandise inventory-nya di sini 394, 900.000. Nah, kita ganti. Kemudian store supply 8 juta benar. Fat in-nya 6.500.000. Oke. Kemudian equipment-nya 60 juta. Ini benar di minus ya, karena akun kontra. Jadi kita minus. Ini juga sama, akun kontra kita minus. Kemudian account payable-nya adalah 71 juta 500. Oke. Fade out, correct expense, kemudian muamalat bank loan, kemudian Azam Capital ya, drawing 30 juta. Oke, kemudian salesnya 430 sama. Kemudian sales return ini kita minus karena di akun kontra ya. Kemudian cost of goods sold 300 juta. Kemudian wax and salary sudah ya.
Masih belum balance 74 juta lagi. Kita cek yang di sini soal-soalnya apakah ada yang berbeda. 3.600.000, 94, 30 juta, 4 juta, 750, 4,5. Nah, kita dari atas. Ini 74 juta, 74 juta 800.000. Oke, dari salah ketik. Ini sudah nol ya, sudah nol. Artinya berarti kalau sudah nol sudah balance, berarti sudah benar angkanya, balance semua. Kalau masih tertulis angkanya di sini berapa rupiah, maka ada yang belum pas. Kita oke. Nah, sampai di sini balance-nya sudah terisi semua dan angkanya tepat. Sekarang kita akan set up link account ya. Link account ini adalah link-link penting yang nanti akan berpengaruh pada transaksi akun-akun penting. Sehingga nanti ketika transaksi terjadi, otomatis Mayop akan men-setting linknya dalam jurnal dan seterusnya. Yang pertama, link account untuk account and banking account. Untuk transaksi banking, kita pilih di sini. Nah, cash in bank. Nah, cash in bank, yes. Nah, kemudian yang kedua untuk yang sales, ya. Ini atas kita ganti dengan account receivable, yang bawah kita ganti dengan cash in bank. Nah, salesnya di sini ada termin penjualannya adalah tertulis ya, syarat ada diskon 2% jika membayar dalam waktu 10 hari. Maka kita isi I give a discount for early payment. Diskonnya adalah sales diskon. Oke. Yang ketiga adalah untuk purchase, kita ganti dengan account receivable. Account receivable, account payable di sini kita ganti dengan cash in bank. Oke, di sini pembelian karena nggak ada diskon maka kita nggak diisi di sini. Kita oke, ya. Lincoln selesai. Kemudian kita akan membuat daftar pajak dulu, ya. Pajaknya di sini adalah PPN ya, pajak pertambahan nilai. Tarifnya 10%. Lihat ke sini, list. Kemudian tax code. Kita pilih tax code. Ini Mayop menyediakan banyak tipe pajak. Ini karena dari Australia, kita hapus list pajaknya, sisakan NT dan GST. Ini yang akan kita pakai. Jadi klik kanan, delete. Klik kanan, delete. Ya, klik kanan, delete. Kemudian ini juga kita delete. Ini delete, ya. Ini kita delete, ini kita delete. Sisakan GST dan NT. Yang GST ini Goods and Service Tax kita ganti dengan PPN, ya. Pajak pertambahan nilai. Tarifnya 10% sama. Kemudian link account untuk for tax collected untuk pajak penjualan. Jadi kalau kita ini menjual produk, kita akan memungut pajak orang lain. Di sini kita pilih VAT out, ya, pajak keluaran. Di sini kita pilih VAT in, pajak masukan. Oke, di oke. Oke, di close. Nah, link pajak selesai, setting link account selesai. Berikutnya kita akan memasukkan daftar supplier dan customer, ya. Nah, akun yang seperti ini yang dipakai, ini kalau diperlukan bisa kita hapus, edit, delete. Nah, silakan nanti kalau mau silakan bisa di delete yang nggak kita pakai, yang bawaan dari Mayop kita bisa delete. Nah, ini pun juga ada. Oke, kita close dulu. Di sini sudah ada daftar supplier dan customer. Kita punya 4. Ya, di sini customernya 2 yang rutin, kemudian supplier juga 2.
Nanti kalau ada yang pelanggan tunai tinggal ditambahkan. Oke, kita bikin daftarnya. Dimulai dari card file, card list ya. Kita pilih new. Oke, di sini tipenya adalah customer ya, sudah tepat. Namanya Alif Komputer. ID-nya di sini 01 ya. Nah, kita pilih seperti soal. Kemudian selling detailnya di sini kita ganti dengan item ya, karena dia penjualan produk. Kemudian karena penjualan, syaratnya tadi adalah ya, semua penjualan terminnya 210 N30. Berarti ada termin. Maka kita isi di sini in a given of days. Diskon harinya berapa? 10 hari. Berapa persen dapatnya? 2%. Kemudian jangka waktu temponya adalah 30 hari. Oke. Kita klik seperti ini. Kemudian kita new. Langsung saja. Masih customer. Yang kedua adalah namanya Madani.com. Ini pelanggan kita. Kita enter atau tab. Nah, kodenya 02. Selling detail udah sama ya, kita isi dengan item. Pajak udah terisi yang pertama tadi ya. Di sini kita sama, kita pilih in a given of days. Diskonnya 10 hari. Kalau 10 hari mendapat potongan 2%. Temponya adalah terakhir 30 hari. Kita isi 30. Oke. Kita oke. Oke, sudah ada 2. Kita sekarang masukkan yang supplier, new lagi, tapi ini kita ganti menjadi supplier. Oke, jangan sampai salah. Namanya adalah PT Izzah. Kita enter atau tab. Kodenya S01 ya. Alamatnya nanti diisi ya. Alamatnya ini ITC Mangga 2 ya, tadi yang pertama nggak diisi. Nah, kemudian buying detail sama ya, item. Kemudian ini karena di sini nggak ada diskon untuk pembelian ya, untuk pembelian nggak ada diskon, jadi langsung N30. Jadi 30 hari syarat pembelian, pembayaran ya. Ini kita tetap in a given of days, kosongkan semua. Di sini isi 30 hari. Nah, 30 hari. Oke. Kita new lagi. Supplier kedua ya. Namanya adalah PT apa nih? PT Excelcom ya. S02 ya. Buying detailnya sama. Ini kita pilih yang item karena penjualan produk. Ini juga sama syaratnya, in a given of days, waktunya 30 hari. Oke. Nah, di sini kita sudah punya 2 supplier dan 2 customer. Selesai untuk yang database doang. Kemudian kita akan masukkan data saldo piutang dagang. Gimana caranya? Kita masuk ke setup ya, balance, customer balance. Nah, saldo piutang dagang yang pertama adalah Alif Komputer. Ini Alif Komputer kita pilih, kemudian add sale kita klik. Nah, di sini datanya adalah per tanggal 25 bulan 11 tahun 2019. Oke. Nomor fakturnya adalah F102. Saldonya berapa? Di sini terlihat 47.300.000. 47.300.000 rupiah. Oke, nolnya kebanyakan. 47.300. Nah, ini kita NT. Kenapa? Karena angka 47 ini sudah termasuk pajak
ya, sudah include pajak 10%, maka tidak perlu kita rinci lagi. Kita record. Oke. Yang kedua adalah Madani komputer, sama add cell lagi. Kita add cell, di sini kodenya adalah F107. Ya, ini lihat. Tanggalnya 29. Bulannya 11 ya. Oke, 2019. Jumlahnya adalah 27.500. Oke, ini kita NT juga karena angka 27 ini sudah termasuk pajak. Oke. Oke. Ini kita cek dulu, tadi ada yang salah tanggal sepertinya. Ini salah, maaf, ini harusnya tanggal 11. Oke. Oke, untuk yang piutang dang udah selesai ya. Ini udah 0, jadi udah balance. Kita lanjutkan ke setup balance untuk yang supplier ya. Yang pertama adalah PT Izzah. PT Izzah ini punya saldonya adalah berapa ini? 44 juta. Oke, kita add purchase. Oke, nomor akunnya ini tanggalnya 24 bulan 11 2019. Kemudian nomornya FI 123, saldonya 44 juta. Nah, di sini sama kita NT dulu. Kenapa? Karena angka ini sudah include pajak, sudah termasuk pajak. Ini 44 ya. Yang kedua kita record dulu. Ya, kita record dulu. Yang kedua adalah PT Madan Excelcom at purchase ya. Di sini tanggalnya adalah 25 ya, beda sehari. 25 November. Nomornya adalah EX11. Oke. Jumlahnya adalah 27.500. Nah, ini kita NT dulu sama dengan yang tadi karena sudah include pajak. Oke ya, 27.500. Kita record. Oke. Sudah balance ya. Benar. Kita close. Nah, customer sudah, supplier sudah. Berikutnya kita akan memasukkan daftar barang dagangan. Ada 3 jenis. Ini sebenarnya bisa kita impor juga, tapi kita akan buat manual. Kita pilih menu inventory kawan-kawan. Silahkan dipilih menu inventory. Kemudian klik item list. Item listnya kita new. Nah, di sini nomornya adalah A1. Ini kode ya. Namanya adalah COM 1. Barang ini kita beli juga, kita jual juga, dan kita simpan. Belinya kita pilih ini akunnya, linknya ya, cost of goods sold. Kemudian penjualannya sales. Kemudian penyimpanannya kita pakai merchandise inventory. Oke. Buying detail kita bisa isi. Ini sudah pajaknya kita pilih PPN ya. Nah, standar cost ini bisa kita isi ataupun tidak. Kalau diisi di sini angkanya 6 juta. Nanti seandainya berubah, nah, tinggal diketik ulang ya. Kemudian selling detail ini bisa diisi harga jual 6.300.000 ya, ataupun dikosongkan ini 6.200.000 ya. Kalau dikosongkan nanti tinggal ngetik ulang biasa. Kita new yang kedua. Ini kita isi dulu PPN-nya ya. Pertambahan nilai kita isi, kemudian new lagi. Barang yang kedua adalah A2 kodenya, namanya COM 2
sama ini ya, kita beli, kita jual, kita simpan juga. Buying detailnya di sini harganya adalah 6.300.000 belinya. Oke. Nah, ini sellingnya sudah. New lagi A3, kemudian namanya COM3 ya, sama dengan tadi. Di sini adalah 5 juta. Oke. Ini adalah hanya ejaan, kita ignore saja, nggak ngaruh. Oke, sampai di sini selesai jumlah barang unitnya. Tinggal kita isi kuantitasnya dan juga harga per unit. Ini yang akan kita coba kerjakan. Kita close di sini ya. Kita mau ngisi ini. Ngisi ini. Nah, kita kasih warna dulu biar enak. Oke. Nah, kuantitasnya 25. Dari mana inventory, kemudian pilih count ya, inventory, count inventory. Kita isikan jumlahnya ini 25, kemudian 23, kemudian 20. Oke. Nah, kemudian sudah selesai. Ini kita lebarkan sedikit ya. Isi semua ini ya kawan-kawan. Kemudian adjust inventory. Oke. Default accountnya kita isi merchandise inventory atau presiden barang dagangan, kita pilih merchandise inventory. Oke, use account sudah benar. Continue opening balance. Nah, di sini masuk ke jurnal. Sudah jurnal penyesuaian, kita pilih tanggal 1. Ya, jurnal persen awal perdagangan. Jadi kalau saldo per 30 November itu menjadi saldo awal per 1 Desember. 25 harganya 6 juta. Oke. Di sini 6.300.000. Di sini harganya 5 juta. Oke. Kalau mau ngontrol jurnal seperti apa, silakan diklik kontrol plus huruf R. Nah, seperti ini hasilnya nanti. 394.900. Sekali lagi, silakan tekan di keyboard kontrol plus R ya, sebelum di record untuk mengecek apakah benar recordnya. Oke, kita record. Oke, selesai ya. Data customer sudah, supplier sudah, persediaan barang dagangan selesai. Oke, langkah terakhir ini kita cek. Ini sudah ya laporannya. Kita kalau mau cek silakan, misalkan kita mau cek laporannya ini aja, salah satu kita cek. Nah, ini hasilnya. Nah, selanjutnya sebelum kita mulai transaksi, kita cek dulu apakah ada data yang error. Caranya di mana? Pilih accounts. Kita pilih, kawan-kawan pilih company data auditor. Kita next. Oke, next lagi. Ini berarti sebelum transaksi, pokoknya Januari atau setelahnya 2019. Ini tanggal yang sekarang saya kerjakan. Bisa dirubah juga. Yang penting jangan melewati Desember. Di atas Desember 2019. Oke, review. Nah, berarti udah benar semua nih. Kalau sudah checklist semua, berarti nggak ada yang salah. Next lagi, run review lagi. Nah, jika ada yang tanda tanya di sini salah satu, maka ada yang salah. Nah, itu yang perlu kita cek lagi. Nah, kalau sudah checklist semua, kita finish, nggak usah di print. Artinya perusahaan siap untuk melakukan data transaksi selanjutnya. Demikian untuk setup database Mayop, perusahaan dagang Berita Wakal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.